Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa ada dalam lindungan Allah dan senantiasa diberi kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita belajar harus berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk materi kali ini yaitu tentang belajar Al-Quran dan hadis. Yuk sekarang mari kita simak surah apa yang akan kita baca. Ya, mari kita simak baik-baik. Sebelum kita masuk ke materi, emang seharusnya kita tahu dulu apa tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, pertama yaitu kita harus mampu membaca, menulis, dan menghafal kisah surah Ad-Duha dengan tartil. Yang kedua, harus menjelaskan pesan-pesan pokok kisah surah Ad-Duha dengan baik. Dan yang ketiga, harus menjelaskan hukum bacaan tafhim dan tarkik dengan benar. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap solidaritas dan saling membantu. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan sikap terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Itu ya anak-anakku, kita harus mampu memahami kelima tujuan pembelajaran ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi, yaitu dengan tujuan pembelajaran yang pertama tadi harus bisa membaca kisah surah Ad-Duha dari ayat 1 sampai ayat 11. Baik, Ibu akan bacakan ya. Nanti kalian bisa mencermatinya dengan baik. Nanti kalian baca ulang setelah Ibu membaca ya. Nah, Ibu kasih contoh dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Baik, setelah itu silakan kalian nanti diulang bacaannya. Anak-anakku, tadi Ibu sudah memberi contoh bagaimana pembacaan surah Ad-Duha. Nah, sekarang giliran kalian untuk membaca surah Ad-Duha secara berpasangan dengan teman sebangku ya. Dan sebaiknya sebelum membaca surah Ad-Duha, silakan yang belum wudu berwudu terlebih dahulu agar senantiasa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bagi yang belum bisa baca, tidak apa-apa karena kita kan ini lagi belajar. Nah, silakan untuk teman yang sudah bisa baca untuk mengajari temannya yang belum bisa membaca dengan baik, ya. Baik, silakan kalian baca dengan tartil. Alhamdulillah ya, ternyata kalian sudah bisa membaca surah Ad-Duha dengan baik. Nah,
sekarang kita harus memahami apa itu arti surah Ad-Duha. Nah, mari kita belajar ya bersama-sama. Ad-Duha itu artinya adalah waktu pagi. Seperti sholat duha juga kan dilaksanakannya ketika apa? Ketika di pagi hari ya. Nah, lanjut. Surah Ad-Duha itu adalah surah yang ke-93 dalam susunan Mushaf Al-Quran yang terdiri dari 11 ayat. Nah, surah Ad-Duha diturunkan di kota Mekah. Nah, sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Sehingga surah Ad-Duha itu dikelompokkan ke dalam surah Makkiyah karena diturunkannya di kota Mekah. Oke, Ad-Duha sebagai jawaban atas pertanyaan dan hinaan yang dilontarkan oleh kaum kafir Mekah yang menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak dipedulikan lagi oleh Tuhannya, sebab Nabi Muhammad sudah lama tidak menerima wahyu kenabian. Nah, hingga akhirnya turunlah ayat atau surah ini atau surah Ad-Duha ini untuk mempertegas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberitahukan bahwa dugaan kaum kafir Mekah adalah suatu kesalahan yang besar. Allah juga memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwasanya Allah tidak pernah membenci atau melupakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada surah Ad-Duha ada beberapa hukum tajwid dan yang diantaranya ada alif lam syamsiyah, ada mad asli atau mad tobi'i, terus ada mad lin, mad badal, idgham bila gunnah, idhar syafawi, dan qalqalah sugro. Itu sebagian. Nah, sekarang mari kita belajar tajwid bersama-sama keseluruhan dari surah Ad-Duha. Nah, tadi kalian sudah memahami materi tentang surah Ad-Duha atau arti dari surah Ad-Duha. Nah, sekarang waktunya kita belajar tentang tajwidnya ya. Membaca surah Ad-Duha dengan tartil dan harus tahu juga hukum bacaan tajwidnya. Mari kita belajar bersama-sama ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Waddu itu ada alif lam. Alif lam apa ya itu kira-kira? Nah, ada alif lam, di depannya itu ada tasydid. Kalau di depannya tasydid berarti itu hukum tajwidnya itu alif lam samsiyah. Kalau lamnya memakai tanda sukun, nah itu baru alif lam qamariyah. Nah, ini mah wadduha itu ada alif lam samsiyah. Nanti ke depannya untuk kalau melihat ada alif lam terus ada tasydid berarti itu alif lam samsiyah. Oke. Wadduha, ha itu adalah hukum bacaannya mad asli atau mad tobi'i. Panjangnya berapa harkat? Panjangnya 2 harkat. Lanjut ya, karena ada tanda wasol itu di sana bisa dilanjut dibacanya. Wadduha walaili. Walaili juga sama, ada alif lam. Alif lam apa itu? Alif lam samsiyah. Oke. Walaili. Laili itu ketika ada tanda fathah menghadap huruf iya yang bersukun. Nah, itu dibaca dengan hukum bacaan tajwidnya itu madlin. Huruf madlin itu ada 2, ada ya dan wawu yang disukunkan. Jika sebelumnya ada tanda baca fathah, itu juga ya baru disebut madlin. Oke. Walaili idza itu sama ya kayak tadi ya 2 harkat dibacanya yaitu mad asli atau mad tobi'i. Walaili idza saja sama itu juga 2 harkat itu mad tobi'i. Sama mad tobi'i. Wadda'aka rabbuka. Ro-nya itu bisa dibaca ro tafhim itu ya. Tebal karena di atasnya itu ada tanda fathah
Nah, rabbuka wama juga sama mad tobi'i. Ola mad tobi'i juga. Walal a-nya itu bukan mad tobi'i ya. Kalau setiap alif yang diberi tanda mad atau panjang 2 harakat itu disebutnya dengan mad badal ya. Wal akhiratu, tu-nya itu ada tak apa itu ya, itu taknya bukan tak biasa tapi biasa dikenal dengan istilah tamarbutoh. Khairu, khoi juga sama kayak tadi walaili. Apa itu tadi? Mad lin. Khairul laka, ada tanwin dhammah menghadap huruf lam. Nah, apa ya? Setiap ada tanwin atau nun mati menghadap huruf lam dan ro, itu disebut dengan idgham bila gunnah. Ya, idgham itu terbagi menjadi 2, ada idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Kalau idgham bigunnah hurufnya ada 4, yaitu ya, mim, nun, wawu. Kalau idgham bila gunnah itu hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Nah, ini termasuk ke dalam idgham bila gunnah. Laka minal ada alif lam. Itu alif lam apa ya kira-kira? Tadi kan kita udah menyimak tentang alif lam samsiah. Nah, ini mah alif lamnya alif lam qamariyah. Ula, apa itu? Mad tobi'i. Wala saufa, sau itu t sama dengan tadi ya, laili, apa? Madlin. Saufa yu'ti, ti itu sama ya kayak tadi yang 2 harakat, itu mad tobi'i ya. Robbuka, ro-nya itu ro tafhim. Robbuka fatar. Nah, tar juga, ro juga ini yang disukunkan bisa dikenal dengan istilah tafhim ya, hukum bacaannya tafhim. Tarodo matobi'i. Alam yajidka, ada mim mati menghadap ya. Nah, ini kira-kira apa ya? Ini mah hukum mim mati. Hukum mim mati itu ada yang disebut dengan idhar sapawi, ada yang disebut dengan ipa syapawi, dan ada yang disebut dengan idgham mutamasilen. Nah, ini idhar sapawi. Kalau idhar sapawi hurufnya ada 26 ya. Yang huruf hijaiyah 28 itu selain ba dan mim. Kalau mim termasuk idgham mutamasilen, kalau yang huruf ba itu termasuknya ke dalam ikhfa syafawi. Nah, berarti yang kalau mim mati menghadap ya itu disebut dengan idhar sapawi gitu ya. Alam yajidka. Nah, itu kokolah. Kokolahnya apa ya? Karena ada di tengah kalimat, jadi disebut dengan istilah kolkolah sugoro. Karena kokolah itu dibagi menjadi 2. Kalau yang di tengah kalimat itu kokolah sugro, kalau yang di akhir kalimat itu adalah kolkolah kubro. Kayati, yati itu mad tobi'i ya. Maufa ada tanwin patah menghadap fa, itu bisa dikenal dengan istilah tajwidnya itu yaitu ikhfa. Ikhfa itu hurufnya ada 15. Nah, apa saja yang 15 ya? Nah, pokoknya hukum nun mati atau tanwin itu kan terbagi menjadi 3 ya, idhar, ikhfa, dan idgham gitu. Nah, huruf yang 28 itu dibagi ke dalam 3. Nah, yang ikhfa itu hurufnya ada 15 gitu. Fa'a itu mad badal wa matobi'i. Wa wajadaka dhallan fahada. Nah, dolang itu termasuk ke dalam mad lazim musaqal qilmi gitu ya. Dolang itu mad lazim musaqal qilmi atau bisa dikenal dengan istilah mad lazim qilmi musaqal juga bisa ya. Gitu. Dolang fa. Nah, ada ifa itu juga ifa sama kayak tadi ya. Fahada matobi'i wa wajadaka i. Nah, itu ada mad apa ya?
Nah, ini termasuk mad jaiz munfasil. Ya, ini mad jaiz munfasil. Mad jaiz apa mad wajib ya? Oh iya, kayaknya ini mad wajib ya. Mad wajib mutasil gitu. Ilang ya. Insya Allah mudah-mudahan ini mad wajib mutasil ya kalau tidak salah. Nanti silakan kalian koreksi lagi kalau mungkin ibu mungkin salah ya. Ilafa gitu ihfa fa'aghna matobi'i fa'amma. Nah, itu mimati yang ditasjid itu disebut dengan gunnah. Oke, fa'ammal yatima ada alif lam. Nah, ini baru alif lam qamariyah karena alif lamnya ada huruf ada tanda baca sukun ya. Kalau tasjid baru itu alif lam samsiyah. Yatima matobi'i fala matobi'i tak itu qalqalah ya. Huruf qalqalah itu ada 5. Itu baju di toko bisa dikira baju di toko, ba jim dal to kof. Nah, ini kan ada kof ya. Nah, ini ada qalqalah sugro. Jadi mau qalqalah sugro mau qalqalah kubro hurufnya sama, ada 5. Cuman yang membedakannya kalau qalqalah sugro ada di tengah kalimat, kalau qalqalah kubro itu di akhir kalimat. Oke, har. Nah, ini ada ro. Ro-nya ini dibaca tafhim karena sebelumnya ada tanda baca fathah. Kalau sebelumnya tanda baca fathah atau dhammah itu disebut tafhim. Tapi kalau sebelumnya kasroh itu dibaca tarqiq ya atau tipis. Tafhim tebal, kalau tarqiq tipis. Nanti kita akan belajar lebih detail lagi tentang tafhim dan tarqiq ya. Oke, wa ammas bukan wa amma. Wa ammas, amma itu gunnah. Huruf gunnah ada 2 yaitu mim yang bertasydid dan nun yang bertasydid. Wa ammas alif lam samsiyah. Sa'ila ya, mad wajib muttasil. Fala maqbi'i tanhar. Nah, ini kita baru menemukan ya nun mati menghadap ha yaitu idhar ya. Idhar itu hurufnya ada 6 ya, alif hamzah alif ha ho ain lin ya. Bisa dikenal dengan istilah apa ya, huruf halak gitu ya. Wa ammasa ila falatan har itu tafhim. Oke. Wa amma, nah itu gunnah ya. Matobi'i bin yang mati rabbika artinya tamarbuto rabbika wanhar. Wanhar rabbika wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, gitu ya. Udah cukup selesai untuk hukum tajwidnya. Nah, baik. Sekarang kita belajar lebih detail lagi tentang hukum bacaan tafhim. Ya, tadi hanya sekilas saja. Nah, sekarang kita belajar tentang pengertiannya. Ya, dalam bahasa Arab, tafhim itu artinya mengemukakan atau menebalkan. Ya, dan menurut definisi ilmu tajwid bahwa pengertian tafhim adalah mengangkat ujung lidah ke langit-langit di bagian atas mulut, membaca dengan suara tebal ketika melafalkan huruf-huruf tafhim. Ya, tuh maksudnya. Ada beberapa huruf tafhim ya. Nah, huruf tafhim ini ada 9. Biasanya dikenal dengan istilah apa ya? Huruf isti'la. Gitu ini teh. Nah, yang satu huruf lam, yang kedua huruf ro, yang ketiga huruf sod, yang keempat dot, yang kelima to, yang keenam zo, yang ketujuh ho, yang kedelapan rin, dan yang kesembilan o. Gitu. Sebagai contoh bahwa huruf lam ketika dibaca tafhim ketika berada di lafaz jalalah, lafaz Allah, yaitu lam yang terdapat pada kata Allah. Namun huruf ini dibaca tafhim dengan syarat harkat lamnya fathah atau dhammah.
Nah, seperti contohnya ini, lafaz khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallah, sebelum lafaz lam dari lafaz Allah itu ada tanda baca fathah. Nah, jika sebelumnya tanda bacanya fathah atau dhammah, maka itu dikenal dengan tafhim, yaitu dibaca tebal. Ada juga tafhim yang hurufnya adalah ro. Nah, ro ini dibaca tafhim ketika harokatnya fathah dan dhammah. Sama ya, kayak tadi yang lafaz lam juga. Kalau sebelumnya ada tanda baca fathah dan dhammah, maka itu dikenal dengan tafhim. Contoh huruf ro tafhim dengan harokat fathah. Misalnya, amalladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Nah, ada huruf ro. Ro ini ro-nya dibaca tafhim karena berharakat fathah gitu ya. Nah, sekilas saja ini ada rahmatillah. Nah, lafaz Allah sebelumnya ada tanda kasroh ya. Ini bisa dikenal dengan istilah tarkik. Nah, nanti kita bahas ya untuk lebih detailnya. Nah, yang bagian B ini contoh huruf ro tafhim dengan harokat dhammah. Ro tafhim dengan harokat dhammah contohnya seperti lafaz mana ya? Ya'muruna bil ma'ruf. Nah, ru-nya itu ro-nya ru. Karena tanda bacanya dhammah, jadi itu disebut dengan tafhim juga gitu ya. Sekarang tanda baca tarkik. Tadi tafhim udah ya. Sekarang tarkik sama sebetulnya, hampir sama. Cuman perbedaannya nanti dari harokatnya gitu. Dalam bahasa Arab, tarkik itu artinya menipiskan. Jadi kebalikan dari tadi tafhim, kalau tafhim itu tebal, kalau tarkik itu tipis ya. Artinya bacaan tarkik dilakukan dengan menipiskan suara saat melafalkan ayat Al-Qur'an. Cara melafalkan bacaan tarkik adalah dengan menurunkan bagian keluar dari lidah, dari langit-langit di atas ke bawah mulut saat mengucapkan huruf-huruf tertentu. Bacaan lam tarkik jadi begini ya. Lam yang dibaca tarkik itu ketika ada huruf lam dari lafaz Allah atau lam jalalah berharokat kasroh. Nah, ini baru disebut dengan tarkik ya, atau tipis dibacanya seperti lafaz wa may yudlilillah. Nah, lillah itu dikenal dengan tarkik. Tuh ya. Sudah jelas kan perbedaannya antara tafhim dan tarkik. Tadi lafaz Allah atau dari dari huruf lam sudah ya dibaca tarkiknya contohnya seperti tadi. Nah, sekarang kalau yang ro dibaca tarkik itu ketika berharokat kasroh ro-nya sukun. Nah, itu contoh penerapan ya atau didahulukan oleh huruf ya. Hukum bacaan ro tarkiknya adalah sebagai berikut. Contoh dari lafaz apa ya? Nah, qaumil kafirin. Nah, ri itu kan apa? Harokat kasroh ya, depannya ada huruf ya. Nah, itu dikenal dengan tarkik, dibacanya tipis. Nah, kalau ini qalu robbana, robba itu yang tadi ya, itu contoh tafhim. Jadi contoh tarkiknya ini yang lafaz terakhirnya kafirin. Nah, itu adalah tarkik. Yang kedua yaitu contoh bacaan tarkik pada huruf ro yang didahului huruf ya. Oh, tadi makan setelahnya ya. Ini sebelumnya didahului oleh huruf ya. Qadirun. Oh, qadir. Nah, qadir sebelumnya ada huruf ya dibaca sukun. Kalau dibaca sukun ini bisa disebutnya yaitu dengan tarkik juga begitu. Nah, setelah mempelajari tadi hukum bacaan tajwid dari surah Ad-Duha, nah yang lebih detailnya kan tadi dijelaskan yaitu antara tafhim dan tarkik ya. Mudah-mudahan kalian sudah bisa bisa memahami ya.
dari paparan Ibu tadi. Nah, sekarang saatnya kalian harus harus mencatat. Nah, mencatat ayat yang di dalamnya terdapat hukum bacaan tafhim dan tarkik. Lalu catat dan tandai huruf tafhim dan tarkiknya. Misalkan nih dalam surah apa ya? Al-Kautsar gitu ya. Tidak harus dari surah Ad-Duha saja. Misalkan dari surah Al-Kautsar. Inna a'toina kal kausar, kalian tulis ya. Kemudian kalian tulis aja dulu misalkan dari ayat 1 sampai ayat terakhir, atau surah apa aja bebas, atau misalkan ayatnya ngacak gitu ya, tidak hanya surah Al-Kautsar aja, pokoknya banyak referensi lah dari Al-Quran. Kalian tulis lalu dikasih tanda mana hukum bacaan tafhim dan mana hukum yang disebut tarkik gitu ya. Sekarang silakan kalian kerjakan. Nah, baik ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, dikarenakan waktunya sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Marilah kita tutup dengan bacaan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, anak-anak, dicukupkan untuk materi kali ini. Mohon maaf bila ada beberapa kesalahan nih mungkin ya. Silakan dikoreksi lagi tadi yang hukum bacaan tajwidnya barangkali Ibu salah. Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.